Lupa dipencet. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan saya muliakan Gurunda Ayahanda Buya Zakaria. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Wali Kota Metro, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Ibu Kapolres, Masya Allah, yang udah juga membersamai kita, para ustadz, para alim ulama, dan yang saya banggakan adalah anak-anak muda Lampung. Tabibun, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man amalah wa la yaruddu man sa'alah wa la yaqta'u man wasalah wa la yaslubu man syakarah wa la yakilu man tawakkala alaih. Ashhadu an la ilaha illallah لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani. Apa tema konser langit kita pada malam ini? Ramadan, bulan capat kepada Allah. Pertama saya pengen sharing tentang alasan kenapa saya suka memberi istilah-istilah anak muda dalam dakwah. Karena anak muda ini adalah harapan masa depan Indonesia. Dan salah satu yang bisa membangun potensi anak muda adalah dakwah masjid. Sehingga saya bersyukur di Metro ini di Lampung ada sebuah komunitas yang luar biasa, yaitu komunitas Ayo Cinta Masjid, komunitas Sahabat Hijrah, komunitas Cinta Sholawat, dan banyak lagi komunitas-komunitas anak muda yang sekarang duduk bersama-sama di dalam masjid yang kita cintai. Saya merasa ketika dulu pulang dari Mesir 2006, anak muda itu masih jauh dari masjid. Masjid-masjid sepi dari anak muda. Rata-rata yang hadir dalam sholat jamaah di masjid adalah kakek-kakek. Yang hadir dalam majelis ilmu, ibu-ibu. Sesekali mengadakan pengajian hari Ahad, jihad, ngaji hari Ahad. Karena mayoritas pesertanya adalah kakek nenek, maka biasanya materi favorit adalah sakaratul maut. Ini pengalaman ketika awal-awal pulang dari Mesir dan berdakwah di Indonesia. Saya merasa sedih, di mana anak muda? Kenapa yang menjadi imam orang tua? Kenapa yang menjadi muazzin orang tua? Kemana anak muda? Bagaimana jika orang tua kita yang menjadi imam, menjadi muazzin telah kembali kepada Allah?
apakah masjid ini akan kehilangan imam dan muazzin karena ada gap generation antara yang tua dengan yang muda. Sehingga saya merasa ada sebuah amanah yang harus saya ambil, yaitu dakwah terhadap anak muda. Tetapi membuat dakwah anak muda ini berbeda dengan membuat kajian majelis ilmu. Dakwah anak muda ini harus keren, ya, betul? Ada mazhab kerennya, nggak boleh lupa tuh. Sehingga saya mencoba untuk meramu mengkonsep sebuah dakwah anak muda. Saya tidak mampu membuat pesantren karena saya bukan ulama, saya bukan kiai, saya cuma seorang dai biasa, cuma seorang guru ngaji biasa. Sehingga saya nggak merasa layak untuk membuat sebuah pondok pesantren. Dan lagi pula, menurut saya pondok pesantren itu adalah tempat mengkader calon-calon ulama hebat di masa yang akan datang. Saya tadinya berat, ngaji kitab kuning, bedah nahwu saraf, ya. Karena ada beberapa orang yang saya kenal belajar saraf, kena sarafnya. Saking beratnya ilmu saraf, harus menghafal tasrif. Ini buat anak muda pada umumnya berat. Sehingga kalau pesantren dijadikan sebagai satu-satunya media mendakwah, itu akan nyantol. Coba di sini lihat ya, teman-teman, siapa di antara kalian yang pernah atau sedang nyantri di pesantren? Boleh angkat tangan. Yang nyantri di pesantren aja, bukan pesantren kilat ya, pesantren beneran. Coba berapa orang? 1, 2, 3. Oke, Masya Allah, Barakallah, banyak. Tapi ternyata sekarang saya tanya lagi, yang tidak pernah nyantri di pesantren. Kok saya ikut-ikutan ya? Ternyata yang nggak pernah nyantri di pesantren jauh lebih banyak. Ini sebuah realitas dari anak muda. Sehingga karena saya merasa nggak sanggup untuk membuat pesantren, saya berpikir keras gimana cara mendakwahi anak muda supaya mereka dekat dengan rumah Allah, supaya anak muda ini cinta dengan Al-Quran, supaya anak muda ini mau duduk di dalam majelis ilmu. Gimana caranya? Sedangkan kalau kita buka pesantren, bahkan pesantren kilat sekalipun, saking kilatnya nggak sempat masuk udah selesai. Kilat. Ternyata yang daftar juga walaupun sudah kilat sedikit. Akhirnya saya mikir, saya menemukan sebuah ide, gagasan. Saya nggak bisa bikin pesantren, tapi insya Allah saya pengen bikin tren. Sehingga pesan-pesan Islam akan kita sebar melalui tren di tengah-tengah anak muda. Maka akhirnya kita membuat sebuah gerakan dengan hashtag pesan_tren. Trennya pakai D. Pesan tren. Bukan pesantren, tetapi pesan ada saktahnya. Pesan tren, bukan pesantren. Walaupun kalau disebut mirip tuh, pesantren sama, tapi pas dibaca teksnya, oh ini bukan pesantren, tapi ini pesan yang diangkat menjadi tren di tengah anak muda. Lalu kita berpikir, kira-kira di antara pesan dakwah Islam apa yang kita bisa jadikan sebagai tren? Akhirnya kita mengangkat satu pesan Islam sebagai tren, yaitu hijrah. Hijrah kita jadikan tren di tengah anak muda di tahun 2015 awal. Sehingga akhirnya ketika hijrah sudah menjadi trending, menjadi lifestyle anak muda, mulailah masjid-masjid ramai dengan anak muda. Sampai malam ini kita menyaksikan realitas baru, di mana anak muda Indonesia memenuhi semua masjid yang ada di Indonesia. Takbir! Alhamdulillah beberapa kali saya ke Turki. Masjidnya megah-megah, muazzinnya keren.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turki. Masjidnya megah, muazzinnya suaranya tinggi, melengking. Imamnya bacanya surat Al-Fatihah. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ayat tentang kemenangan. Tapi ketika saya masuk ke dalam masjidnya, termasuk masjid yang baru saja diresmikan, yaitu Masjid Hagia Sophia, masjidnya sepi. Turki hebat, Turki keren, tetapi anak muda Turki nggak seperti anak muda Indonesia. Anak muda Indonesia depan Islam. Insya Allah kalian semuanya menjadi salah satu di antara pangeran-pangeran surga. Yang di sebelah sana insya Allah bidadari-bidadari surga. Jadi jangan sedih hati ya teman-teman dan akhwat yang cewek-cewek. Kalau kalian ngerasa aduh pantas gak ya saya jadi bidadari, sementara hidung saya gini, mata saya gini, tenang. Nanti sebelum masuk surga akan di full treatment, di makeover-nya luar biasa sama Allah, sehingga tiba-tiba menjadi matanya yang tadi mungkin sederhana, tiba-tiba matanya besar. Kok bisa besar, Ustaz? Karena bidadari dalam bahasa Arab istilahnya hurul ain. Apa arti hurul ain? Ain itu artinya mata. Hur artinya yang matanya besar. Tapi besar di sini dalam arti positif, besar dan sayu, bukan besar melotot. Ustaz, saya nggak mau di surga, kenapa? Takut, soalnya cewek-ceweknya pada melotot. Nggak ada. Mereka matanya besar tetapi sayu, indah. Kulitnya, ini nih hadis, saking beningnya, saking bersihnya, saking putihnya, kalau dia minum air, kelihatan air ngalir di sini. Kalau sekarang minum air, kelihatan, tapi airnya di luar. Kalau di surga, kelihatan ngalirnya. Jarinya, kalau dia keluarkan jarinya dari dalam surga, maka dunia ini akan benderang dengan cahaya jarinya bidadari dan menutupi cahaya matahari. Insya Allah bidadari-bidadari itu ada di sebelah sana. Amin. Tapi bidadari nggak boleh sendiri, betul? Ini pengajian apa sih? Provokator. Saya mau nanya, yang masih jomblo fisabilillah angkat tangan. Oh, ngeri. Masya Allah, luar biasa. Ternyata ada yang angkat tangan di depan, Pak. Masya Allah. Ternyata yang jomblo bukan hanya di belakang, ada yang di depan. Malu-malu angkat tangan. Saya doakan mudah-mudahan jomblo fisabilillah Lampung atau khususnya Kota Metro, tahun ini adalah tahun terakhir sahur sendiri. Amin. Tahun depan sahurnya berdua. Amin. Sama teman kos-kosan. Amin. Oke teman-teman, balik lagi ke cerita tadi, hijrah. Sehingga ketika hijrah sudah menjadi sebuah lifestyle anak muda, saya mencoba untuk mengajak anak muda kepada Islam dengan bahasa-bahasa yang anak muda itu akrab di telinga mereka. Ini namanya tarjamatun mu'asarah atau tarjamah jadidah, terjemah kontemporer, terjemah baru. Bukan teksnya yang kita rubah, tapi terjemahnya yang kita rubah. Saya mau tanya sekarang, boleh nggak kita menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Korea? Tidak boleh. Ada yang bilang tidak boleh. Boleh nggak kita terjemahin Al-Quran ke bahasa Korea? Boleh nggak? Tapi kan bahasa itu dipakai sama opa-opa. Boleh?
Tapi kan bahasa itu dipakai sama army, dipakai sama fansnya BTS. Kamsahamnida, ya. Boleh nggak menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Korea? Boleh? Boleh, walaupun dipakai sama BTS atau K-pop atau drakor, nggak apa-apa karena itu terjemah. Boleh nggak menerjemahkan Al-Quran ke bahasa India? Tapi kan dipakai sama kuch-kuch hota hai. Bollywood, nggak apa-apa, itu cuma film, yang penting bahasanya umum. Boleh nggak menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Inggris? Udah banyak, tapi kan dipakai sama Disney, sama Marvel, sama Hollywood. Kalau ke bahasa-bahasa itu Al-Quran boleh diterjemahkan, kenapa tidak boleh diterjemahkan ke bahasa anak muda? Wa ma arsalna min rasul wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Kami tidak mengutus rasul, kami tidak mengutus nabi, kami tidak mengutus dai kecuali dengan bahasa kaumnya, agar dia menjelaskan ayat-ayat kami kepada mereka. Bahasa kaum. Kaum saya, karena dakwah saya anak muda, maka kaum saya adalah milenials. Maka kaum saya adalah anak muda, sehingga saya ingin menerjemahkan dakwah saya ke bahasa anak muda. Dimulai dengan program sholat berjamaah, taraweh, qiyamul Ramadan, sholat 5 waktu. Selain kita menyebutnya dengan sholatul jamaah, kita juga mengistilahkan dengan bahasa anak muda konser langit. Apa itu konser langit? Konser sesuatu yang ditonton, konser sesuatu yang disaksikan. Orang-orang yang ahlul batil, zulumat, membuat banyak konser. Salah satu yang besar di dunia itu namanya Tomorrowland. Jangan googling. Apa Ustaz? Cari di YouTube. Tomorrowland. Bendera yang berkibar di acara Tomorrowland, bendera Israel. Sebuah campaign tentang free sex, campaign tentang LGBT, campaign tentang kebatilan, dilakukan dalam kampanye konser Tomorrowland. Datang DJ-nya Alan Walker. Begitu dia main DJ, semuanya jungkir balik. Bayar mahal, sampai booking pesawat dari Brazil datang, dari mana-mana datang, pesawatnya ditulisin Tomorrowland. Karena kenapa? Karena dia sesuatu yang disaksikan. Apakah cuma konser musik yang disaksikan? Ternyata ada yang lebih dahsyat loh. Inna Qur'an al-Fajr, Inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan di dalam sholat subuh adalah bacaan yang disaksikan oleh Allah dan malaikat disaksikan. Ternyata ada event lain, ada kegiatan lain yang lebih dahsyat daripada konser, lebih dahsyat daripada Tomorrowland, lebih dahsyat daripada DWP. Apa acaranya? Sholat subuh berjamaah. Masyhuda, disaksikan, ditonton, di-view. Siapa yang menyaksikan sholat subuh berjamaah? Allah dan para malaikat. Masyhuda. Sehingga sholat subuh berjamaah lebih keren daripada konser bumi. Sehingga kita menyebutnya konser langit. Anak muda senang, wah ikut konser langit nih. Apa konser langit? Sholat berjamaah, termasuk sholat tarawih. Tadinya saya mau membaca Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kira-kira jam berapa selesai?
Duha. Ya. Al-Baqarah 2 juz setengah dibaca dengan tartil santai, belum lagi diulang-ulang. Ada ayat diulang-ulang, wah sampai sahur nih. Bukan teman-teman yang nggak kuat, sayanya yang nggak kuat. Akhirnya ya udah deh, terusin aja. Li'ilafi Quraisy, inna a'tainakal kautsar, idza jaa nasrullahi wal fath. Singkat, tetapi insya Allah semuanya nyaman, betul? Setiap rakaat kedua, Qul huwallahu ahad. Surat apa? Al-Ikhlas. Itu surat yang bikin kita ikhlas banget pokoknya ya. Yang penting apa? Yang penting khusyuknya, yang penting tuma'ninahnya, yang penting benar rukun dan wajib sunnahnya, sehingga kita melaksanakan ibadah, Allah yang menyaksikan dan Allah yang akan memberikan balasan. Ini namanya konser langit. Jadi jangan cuma ramain konser bumi di luar masjid, ramain juga konser langit di dalam masjid, di mana pemimpinnya adalah imam, di mana imamnya ada anak muda. Kita jadikan masjid di Metro, di Lampung, di Indonesia, muazin anak muda, imamnya anak muda, insya Allah, amin. Suatu saat, saya nggak tahu kapan, tapi saya punya mimpi dan selalu saya sampaikan supaya jadi doa. Suatu saat, insya Allah, Indonesia akan dipimpin oleh seorang presiden yang hafiz Al-Quran, amin. Kebayang nggak teman-teman sholat di Istiqlal, imamnya presiden? Allahu Akbar. Beres Al-Fatihah, La uqsimu biyaumil qiyamah. Presiden, muazzinnya wakil presiden. Hayya 'alas shalah, wakil presiden yang manggil. Seolah-olah wakil presiden mengatakan, wahai penduduk Indonesia, ayo kita menghadap Allah, ayo kita menghadap Allah. Allah berikan falah, keberuntungan dan kebaikan untuk bangsa Indonesia. Wakil presiden yang manggil sholat. As-salatu khairum minan naum. Kalau wakil presiden ngomong gitu, bangkit semuanya tuh. Betul? Mungkin nggak suatu saat kayak gitu? Tergantung kepada kalian, karena insya Allah pemimpin di masa depan adalah anak muda hari ini. Sehingga kalau kalian cinta masjid, cinta Al-Quran, sangat mungkin suatu saat kelak Indonesia dipimpin oleh seorang hafiz Al-Quran. Wakil presidennya mengumandangkan azan, menteri agamanya menyampaikan nasihat yang sangat luar biasa, sehingga negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Jadi siapkan diri kalian teman-teman. Saya kalau bicara anak muda tidak bicara hari ini. Saya nggak mau bicara tentang 2019, 2024, enggak. Saya kalau bicara anak muda, bicara masa depan Indonesia. Entah kapan itu tergantung kepada kesungguhan kalian untuk membangun Indonesia. Siap? Mulai dari mana? Mulai dari masjid. Karena siapa yang mengawali kebaikannya di dalam masjid, insya Allah Allah akan berikan keberkahan lil alamin. Makanya kita pengen anak muda tertarik ke masjid, konser langit. Terus kajiannya apa? Judulnya Caper kepada Allah. Caper. Mungkin bagi sebagian orang, apalagi yang sudah usia senja, caper. Apa ini kok pengajian kok caper? Itu masih mending. Saya punya pengajian judulnya Jomblo Fisabilillah. Apa itu Jomblo Fisabilillah? Posternya anak muda pakai rompi, kayak jihadis gitu kan ya. Tapi di sini ada coklat, bukan bom, tapi coklat. Pakai senapan, tapi senapannya bohongan, ujungnya bunga mawar. Pakai sorban, sebuah poster nyeleneh absurd untuk menarik perhatian anak muda biar masuk ke masjid. Oh ternyata jomblo fisabilillah. Apa maksud jomblo fisabilillah? Jangan berkecil hati kalau kalian sendiri.
Jangan berkecil hati kalau kalian jomblo. Selama kalian sabar dan tetap di jalan Allah, nggak pacaran, tidak melakukan dosa, nggak stalking IG mantan pakai akun palsu, insya Allah berarti kalian fisabilillah. Ada yang gitu nggak? Sama. Nggak, saya nggak punya mantan insya Allah. Tapi akun yang lain ada dong. Dan kita punya akun ternak akun. Wah, ngelihat tentang bola. Kan saya suka ngelihat olahraga nih. Saya senang olahraga ekstrim. Dulu diajak teman-teman main skateboard, main surfing. Saya dengar di Lampung juga ada sport surfing ya. Cuman ombaknya untuk pro, bukan yang amatiran kayak saya. Saya pernah tuh lagi main surfing, datang ombak 3 meter. Saya lagi pedal sama teman saya, juara internasional surfer. Dia aja ngelihat ombak, teriak Allahu Akbar. Saya innalillah. Kalau dia yang pro bilang Allahu Akbar, saya yang amatiran bilangnya inna. Kegulung karena nggak sempat ngelak, nggak bisa dive karena udah terlalu dekat. Akhirnya kegulung, keseret di bawah. Pas keluar di pantai tiba-tiba udah berdarah. Pride bro, ya. Surfing, skateboard, snowboarding, wake surf, free dive, alhamdulillah semuanya saya coba. Kenapa? Karena saya pengen nunjukin ke anak muda, kalau kalian udah hijrah, hidup kalian tetap bisa fun kok. Kalau kalian udah hijrah jadi ahli masjid, hidup kalian tetap asik. Dan untuk menikmati hidup, kalian tidak perlu menambah dosa. Dan saya contohin, saya menikmati hidup tapi tidak perlu menambah dosa. Tetap bisa nutup aurat, waktunya sholat tetap sholat, tidak perlu ke tempat-tempat yang terbuka. Banyak spot-spot indah di Indonesia kita nikmati. Yang jelas, hijrah, taat, syariat bukan halangan kita untuk menjadi tetap anak muda sebagaimana hobi kita. Muncul judul caper kepada Allah. Apa maksud caper kepada Allah, teman-teman? Hari ini banyak banget orang yang caper kepada manusia di sosial media. Betul? Caper di sosial media. Gimana caranya caper di sosial media? Bikin konten aneh-aneh. Ada yang bikin konten nemu raja jin. Viral ya. Percaya? Awalnya sih percaya. Oh beneran nih raja jin. Ngeri banget ketemunya di gua. Tapi dia cedar, kecil ya. Ternyata itu adalah kaki sapi yang disatuin sama ceker ayam, dikasih mata, terus direbus, dimasak. Katanya saya makan mie raja jin. Viral. Caper kepada manusia di sosial media. Ada lagi yang bikin konten ngehalangin truk. Siapa yang bisa ngehalangin truk sampai berhenti? Hebat ya. Temennya videoin, qadarullah, celaka. Ada lagi yang bikin konten di bawah rel kereta api. Begitu kereta lewat, divideoin dari bawah, viral. Lalu para netizen bukan memuji, membuli, dihujat sama netizen, bukan nambah followers, unfollow berjamaah. Artinya anak muda itu senang untuk caper. Kadang-kadang kita caper ke seseorang, kita kirim WA. WA yang paling efektif dikirim itu apa coba? Kalau kita lagi caper, apa? Emoticon? Ada emoticon guling-guling, ada yang air matanya banyak. Nggak efektif. Yang paling efektif, kirim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti dibalas. Karena kalau nggak dibalas, dosa. Begitu dia lihat ada nomor masuk WA, pertama Assalamualaikum, mau buka, nggak enak, nggak dibuka, nanti kan dikira sombong, lama dianggurin. Kita di sebelah sini nungguin, kok masih contreng abu, nggak biru-biru. Terus kita lihat ke atas, dia udah lasing beberapa kali tapi belum dibaca, ya. Lama nungguin, sampai kemudian tiba-tiba nggak sengaja kepencet, kebuka contreng biru. Alhamdulillah, contreng biru dibaca salam saya. Terus nungguin, kapan dia typing ya? Kapan dibalas ya? Kok nggak dibalas sih? Nungguin, lihat HP terus saja di depan HP. Kok nggak dibalas-balas? Setelah berjam-jam dia nunggu, tiba-tiba yang di sebelah sana typing.
Begitu typing, screenshot. Typingnya aja di screenshot. Udah gitu story, gua dapet typing nih. Dapat typing aja bangga. Dia padahal nggak typing loh, cuman ngeklik bagian teks, belum nulis, kan statusnya typing. Balas nggak ya? Balasnya gimana nih? Nanti kalau dia GR gimana? Ya udah nggak jadi deh. Udah typing lama ditungguin, ternyata lasing lagi. Ya, capek teman-teman. Capek ke manusia itu capek. Pernah kayak gitu? Saya pernah sama istri. Ketika istri lagi ngambek, saya kirim assalamualaikum. Harus dibalas dong. Apalagi dari suami. Assalamualaikum yang. Biasanya saya di atas itu kalau nggak assalamualaikum, biasanya yang penasaran. Tahu nggak? Nah itu tuh penasaran. Cewek itu paling nggak tahan kalau udah dibikin penasaran. Tips ya. Tahu nggak? Itu kedudukannya nomor 2 setelah assalamualaikum. Assalamualaikum nggak bisa nggak dibalas. Yang kedua, tahu nggak? Apaan sih? Kan gitu ya. Penasaran. Tahu nggak? Titik. Udah gitu di enter di bawah ternyata nggak ada apa-apa. Ya. Itu cara saya mancing biar dia buka WA. Tapi udah typing, dia mungkin mau marah, dia mau emosi atau apa, nggak jadi. Itu sedih banget tuh. Kayak gitulah nasib kita kalau caper kepada manusia. Suami caper ke istri, pulang-pulang cerita tadi di jalan macet, pekerjaan banyak, dimarahin atasan, bla 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 bla. Kenapa dia cerita betapa beratnya pekerjaan dia? Pengen dapat perhatian dari istri. Istri paling-paling cuma bilang, ya udah, yang penting jangan cepat menyerah, semangat ya. Cuma gitu doang. Istri caper ke suami juga kayak gitu. Suami pulang, caper yang paling positif itu gimana? Dandan, make up, ukir alis, saya ngukir tinggi sebelah, lipstick, ada yang glossy, ada yang doff, matte. Mau yang pakai yang mana ya? Glossy atau yang matte ya? Ya udah deh, dua-duanya, yang di atas glossy, yang di bawah matte. Tebal, saking tebelnya dari jarak sekilo kelihatan lipstiknya doang ya. Masya Allah, caper. Begitu suami datang, istrinya udah siap, udah dandan, udah cantik, udah make upan, pakai baju yang kesukaan suami. Suami ngelirik juga enggak. Itulah caper kepada manusia. Masakin masakan kesukaan suami, beresin rumah supaya suami nyaman, mulai manja sama suami. Ternyata suami langsung berangkat tidur. Itulah nasib kalau kita caper sama manusia. Kalau kalian nggak mau kecewa, karena kita caper ke manusia itu sering kecewa. Netizen kadang kita kecewa, pasangan kadang kita nggak maksimal dapat apa yang kita harapin. Apalagi ke teman, kita caper-caperan di grup WA, ternyata grupnya sepi. Soalnya mereka bikin grup baru, cuman kita doang yang di-invite. Itu kalau kita caper kepada manusia. Tapi kalau kalian nggak mau kecewa, caperlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti langsung direspon, nggak pakai delay. Langsung direspon, nggak ada cerita dianggurin. Kalau bahasa teks langsung typing, langsung kirim. Dalam respon yang sangat cepat, Allah itu sangat merespon hambanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau kita berdoa, kalau dalam bahasa tadi ngirim SMS. Kalau kita berdoa kepada Allah, Allah langsung ujib, Allah langsung respon, Allah langsung typing, Allah langsung ngejawab doa kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau kita bilang, ya Allah, baru manggil nih, ya Allah, ya Allah, Allah langsung perhatian sama kita. Langsung Allah perhatian
batin kita. Panggil Allah walaupun suara kita lirih. Ya Allah. Atau suara kita lantang. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kayak gitu dong. Belum ngomong nih. Belum minta jodoh dong. Minta rezeki, skripsinya yang lancar, dosennya yang baik, dan segala macam. Belum, baru bilang, ya Allah. Allah langsung merespon, Allah menjawab, labbaika abadi, labbaika abadi, labbaika abadi. Ada apa hambaku? Coba lihat betapa baiknya Allah. Walaupun kita mendosa sekalipun, ketika kita panggil nama Allah, bahkan kita lalai, Allah yang panggil kita. Qul ya ibadi, qul ya ibadi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfirudz dzunuba jami'a. Walaupun kita banyak dosa, Allah masih manggil kita, wahai hambaku, masih dianggap hambanya. Allah nggak bilang, ya asi, wahai pendosa, ya mudnib, wahai orang yang banyak dosa, ya ayyuhal insan. Bukan, tapi Allah memanggil pendosa ini dengan kasih sayangnya, di mana Allah berfirman, ya ibadi, hambaku. Caperlah kepada zat yang sangat maha penyayang dan pemurah ini. Rugi loh kita habis-habisan caper kepada makhluk, sementara kita nganggurin Allah yang maha merespon segala kebutuhan kita. Kita panggil Allah walaupun di dalam dasar lautan. Siapa yang pernah memanggil Allah di dasar lautan? Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Sambil nangis, subhanak inni kuntu minadh dhalimin, dengan suara lirih. Di mana Nabi Yunus memanggil Allah? Di dalam 3 kegelapan. Fi dhulumatin thalath. Di dalam 3 kegelapan Nabi Yunus memanggil Allah. 1, kegelapan perut ikan Hud. 2, gelapnya lautan yang dalam. Dan 3, gelapnya malam. Di dalam dhulumatin thalath, di dalam 3 kegelapan itu Nabi Yunus memanggil Rabbi, 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 asaituka Rabbi faghfirli. Tuhanku, aku telah berdurhaka kepadamu, aku bermaksiat kepadamu, ampunkanlah dosa-dosaku. Tiba-tiba arasy Allah itu bergetar, berguncang seguncang-guncangnya. Lalu para malaikat bertanya kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, suara siapakah ini ya Allah? Begitu lirih. Apa arti lirih? Pelan. Tapi walaupun pelan, kenapa suara ini bisa menggetarkan arasy Allah yang maha agung? Allah kemudian menjawab, wahai malaikat pembawa arasy, wahai malaikat pembawa arasy, tahukah kalian suara siapa itu yang membuat arasy-Ku bergetar dan berguncang? Siapa ya Allah?
Allah mengatakan itu suara hambaku Yunus yang meminta ampun kepadaku di dalam lautan. Suaranya di dalam laut, di dalam perut ikan, di dalam gelapnya malam, suaranya lemah karena Nabi Yunus dalam keadaan tertekan, dalam keadaan lemah, oksigen terbatas, tapi suara itu mengguncangkan Allah. Kemudian para malaikat mendoakan, ya Rob, ampuni Yunus, ya Rob, maafkan Yunus, ya Rob, kasihani Yunus. Seluruh penduduk Arsy mendoakan Yunus. Lalu berita itu sampai ke langit dunia. Seluruh penduduk langit dunia pertama sampai ke-7 mendoakan Yunus. Lalu sampai ke Baitul Ma'mur. Seluruh penduduk Baitul Ma'mur mendoakan Yunus. Sampai ke surga. Seluruh penduduk surga mendoakan Yunus. Ya Allah, ampuni Yunus, sayangi Yunus, kasihani Yunus. Viral di langit. Capat ke langit, viral. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikat, wahai penduduk langit, wahai penduduk Baitul Ma'mur, wahai penduduk surga, ketahuilah aku telah ridho kepada hambaku Yunus dan aku ampuni dia saat ini juga. Kemudian aku akan selamatkan dia dari perut ikan Hud. Ini yang namanya catat kepada Allah ini. Dia responnya cepat. Panggil aja kalau ada masalah, panggil Allah. Amman yujibul muttarra idza da'ah, amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Siapa yang bisa menerima, merespon, menjawab panggilan orang-orang yang sedang dalam kesusahan, dalam keadaan susah, dalam keadaan musibah, kecuali Allah. Sehingga Allah yukshifus su', akan menghilangkan semua kesusahan mereka. Panggil, ya Allah. Tahu nggak gimana cara memanggil Allah biar direspon cepat? Selain dengan suara yang indah. Makanya belajar maqamat, belajar suara indah. Kata Nabi, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Selain dengan suara yang indah, gimana cara manggil Allah biar langsung direspon sampai bahkan langit itu berguncang? Gimana caranya? Panggillah Allah dengan hati. Panggillah Allah dengan hati. Apa maksudnya? Panggillah Allah dengan as-sifah, al-khusyu' wal-khudu' wat-tadarru'. Panggillah Allah dengan yakin, dengan menundukkan diri kita, merasa fakir di hadapan Allah. Nahnu fuqara'u ilaik. Ya Allah, saya fakir. Siapa yang pernah manggil Allah dengan mengatakan saya fakir? Musa alaihissalam. Inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa terlunta-lunta di tengah padang pasir, berhari-hari perjalanan jalan kaki, belum makan apa-apa, tidak ada tempat tinggal, tidak punya siapa-siapa. Yang dia miliki hanyalah Allah. Lalu dia memanggil Allah, ya Allah, inni fakir, inni ila ma anzalta ilayya min khairin fakir. Allah langsung datangkan orang untuk menolong Musa. Siapa? Calon istrinya. Ini doa jodoh nih, by the way. Allah, saya fakir. Fakir ya Allah, nggak ada siapa-siapa selain Engkau. Tiba-tiba ada yang ting 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 ting. WA masuk, ternyata dosen pembimbing. WA masuk, ternyata Pak RT. Iya, yang lebih parah lagi, WA masuk, ternyata Bu Kos akhir bulan, jadwal bayar kos-kosan. Ini fakir, bilang ke Allah, ya Allah, langsung direspon sama Allah. Secepat Allah merespon Musa, secepat Allah merespon Yunus, secepat Allah merespon Ibrahim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Panggillah Allah dengan hati kita.
Kalau kita memanggil Allah tidak dengan hati, masih ragu-ragu, ya Allah, kok saya sih? Ya Allah, kok engkau tega sih sama saya? Ya Allah, apa sih maumu? Kalau gini cara manggil Allah, nggak akan direspon sama Allah. Kalau kita punya masalah, bilang ya Allah, masalah saya besar, tetapi engkau lebih besar. Ya Allah, masalah saya besar, tetapi engkau maha besar. Saya tidak akan berputus asa dari kebaikan dan rahmat-Mu. Panggil Allah dengan memuji Allah di dalam hati kita. Insya Allah, Allah akan merespon kita. Insya Allah bulan Ramadan sebagai bulan di mana kita bisa memanggil Allah dalam doa-doa kita, dalam sujud kita, dalam qiyam kita. Jadikanlah bulan Ramadan ini bulan untuk kita memanggil Allah sebanyak-banyaknya. Siap? Yuk sama-sama terakhir sebelum kita tutup, sama-sama kita panggil Allah dengan kata Ya Allah. Ikuti saya ya. Ya Allah. Coba. Ya Allah. Ya Allah. Ya ketika tahajud di rumah, sebelum kalian berdoa, panggil dengan hati, pejamkan mata kalian, merasa fakir di hadapan Allah. Insya Allah, Allah langsung typing buat kalian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair.